Memang ini sunnah, dan tadi termasuk di antara kesalahan adalah dia meninggalkan sunnah. Maka kita biasakan, walaupun mungkin bagi sebagian orang cuman kayak gitu doang, jangan meremehkan sunnah. Jadi dari posisi i'tidal, kemudian mau sujud, kita angkat tangan, Allahu Akbar, terus sujud. Ketika bangkit dari sujud juga sama, dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, itu angkat tangan. Ini orang posisi duduk kok angkat tangan. Nah, semua ini menunjukkan bahwa terkadang ada amalan yang mungkin tidak kita kenal, sehingga kita tinggalkan, padahal itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah angkat tangan di posisi yang benar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Nabi SAW mengangkat tangannya setinggi pundak di beberapa posisi. Pertama, idza ftataha shalah, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan itu ketika sujud. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW angkat tangan setinggi telinga ketika beliau bangkit dari tasyahud awal. Baik, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa mengangkat tangan bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Yang tentu saja tidak boleh digabung. Allahu Akbar gini kan tidak boleh. Kemudian lakukan dengan sempurna. Tangan dibuka, bukan ditutup atau ditekuk. Lalu jari-jari diangkat ke atas, lurus ke atas. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu lebar, biasa saja. Dan telapak tangan menghadap ke kiblat. Umumnya sholat yang kita kerjakan itu gerakan otomatis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini ya. Sehingga karena gerakan otomatis, orang nggak sadar. Dia ngangkat tangan tapi nggak sempurna. Allahu Akbar. Ya, kalau mau ngangkat tangan sekalian yang sempurna, angkat setinggi pundak, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat, kemudian jari-jari diarahkan ke atas. Allahu Akbar. Baik. Memang ini sunnah, dan tadi termasuk di antara kesalahan adalah dia meninggalkan sunnah. Maka kita biasakan, walaupun mungkin bagi sebagian orang cuman kayak gitu doang, jangan meremehkan sunnah. Ajaran Nabi SAW, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu dianggap hal yang remeh, hal yang kecil, tapi itu istimewa. Itu hal yang istimewa. Selanjutnya, sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Malik ibn al-Huwairith pernah bercerita, annahu ra'an nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi, mengangkat kedua tangannya ketika salat. Idza rafa'a ra'sahu min ruku' wa idza sajada, ketika bangkit dari ruku' maksudnya i'tidal, dan ketika turun sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi hatta yuhadhiya biha furu'a udhunai, dan ketika beliau bangkit dari sujud setinggi telinga. Hadis riwayat Ahmad juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi ruku' wa sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika ruku' dan sujud. Mungkin akan terasa aneh. Baru pertama dengar, Pak. Nah, itulah manfaat dari belajar. Barangkali ada satu sunnah yang pertama kali kita dengar, sehingga nanti bisa menjadi tambahan dari amalan kita saat mau sujud. Allahu Akbar. Jadi dari posisi i'tidal, kemudian mau sujud, kita angkat tangan, Allahu Akbar, terus sujud. Ketika bangkit dari sujud juga sama, dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, itu angkat tangan. Ini orang posisi duduk kok angkat tangan. Hadis Malik ibn al-Huwairith riwayat Ahmad. Baik. Nah, semua ini menunjukkan bahwa terkadang ada amalan yang mungkin tidak kita kenal, sehingga kita tinggalkan, padahal itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini diberi catatan oleh sebagian ulama, dilakukan sesekali. Ini dilakukan sesekali. Yang rutin ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', ketika bangkit dari ruku'. Dan ditambahkan lagi adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Selanjutnya, di antara sunnah yang lain yang sering ditinggalkan adalah mencengkram lutut ketika ruku'. Nah, begini. Ya.
Mungkin ada sebagian orang yang kadang ketika rukuk dia tidak mencengkram sehingga tangannya dirapatkan gini. Atau dia nyentuh paha atau bahkan nyentuh betis. Jadi posisi tangannya tidak berada di tempat yang benar. Tapi dia sentuhkan tangannya, dia pegang tangannya di posisi yang keliru, bukan di lutut. Coba kita lihat pesan Nabi SAW kepada Anas. Idza raka'ta fadha' kaffaita ala rukbataik. Apabila kamu ruku, letakkan telapak tanganmu di lututmu. Wafruj baina asabi'ik. Dan renggangkan jari-jarimu. Warfa' yadaika ala jambaik. Dan renggangkan sikumu ke samping badanmu. Sehingga kalau ruku agak begini. Sikunya merenggang ke samping. Baik. Namun ini dengan ukuran apabila dia ruku merenggang ke samping, kalau sampai badannya terlalu turun, berarti jangan merenggang ke samping, tapi dibuat lurus. Sehingga ukurannya adalah siku antara punggung dengan kaki. Punggungnya lurus. Yang digambarkan oleh para sahabat, andaikan ada gelas yang ditaruh di punggung Nabi SAW tidak akan jatuh, tidak akan guling karena lurus. Nah, sebagian orang yang postur tubuhnya agak tinggi, tangannya cukup panjang sehingga dia perlu renggang ketika dia rukuk. Tapi bagi yang postur tubuhnya lebih pendek, ya, maka tidak perlu merenggangkan tangan. Wallahu a'lam. Kepala dan punggung lurus ketika rukuk. Nah, sebagian orang kadang keliru karena terlalu ke bawah atau agak naik ke atas. Dan kalau terlalu ke bawah, insya Allah tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang naik ini, yang kurang dari posisi lurus, ini bisa sampai pada tingkatan batal. Batasnya apa? Jika tangan tidak nyentuh tidak nyentuh lutut, sehingga punggung agak naik, tangannya nggak sampai nyentuh lutut, artinya dia kurang turun, maka rukuknya tidak diakui, sehingga bisa menyebabkan dia meninggalkan rukuk, dan itu sama dengan meninggalkan rukun dalam salat. Aisyah menceritakan, kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi SAW kalau rukuk, beliau tidak lebih tinggi, kepala beliau tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya, sehingga kepalanya tidak begini dan tidak begini, tapi lurus di antara keduanya. Baik. Posisi punggung lurus digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW, niscaya tidak akan tumpah. Ditaruh air maksudnya pakai gelas ya, kalau dituang gini ya tetap tumpah. Saking lurusnya sehingga gelas itu tidak akan guling karena posisi punggung lurus. Nah mungkin yang sering kita lihat adalah kesalahan punggungnya terlalu ke bawah. Terus gimana Pak? Itu kan kita tidak lihat. Baik, coba Anda latihan rukuk dengan memegang lutut sempurna, lalu buat punggung lurus sebisanya. Minta orang lain untuk menilai, sudah lurus atau terlalu ke bawah. Kalau dia bilang masih terlalu ke bawah, Anda naikkan dikit. Pas, oke, kunci di situ. Berarti selanjutnya ketika rukuk kurang lebih seperti itu. Karena kadang kita nggak sadar kita terlalu ke bawah ketika rukuk. Nah, selanjutnya tidak tumaknina. Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian lakukanlah rukuk hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu betul-betul tumaknina ketika rukuk. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit sampai kamu i'tidal, betul-betul i'tidal berdiri. I'tidal berdiri maksudnya berdiri sempurna. Ada orang di ruku, sami Allahu liman hamidah, itu belum berdiri sempurna, dia sudah turun. Nah, kalau terjadi demikian, maka dia mencuri dalam salatnya. Nabi SAW pernah mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi salati. Maling yang paling jelek adalah orang yang mencuri ketika sholat. Ada sahabat yang tanya, apa mungkin orang itu maling ketika sholat? Kemudian Nabi SAW mengatakan,
la yutimmu ruku'ahu wala sujuda. Dia ketika sholat, rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Jadi mungkin ketika rukuk begini, masih agak naik ke atas. Ya, ketika sujud, belum sampai ke bawah, kadang dahinya belum nyentuh, dia sudah naik. Nah, seperti itu disebut sebagai pencuri dalam sholat. Nah, selanjutnya, menempelkan dahi dan hidung di lantai kalau sujud. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat di mana ketika hidung tidak menyentuh sebagaimana yang dahi menyentuh. Jadi hidung tidak menyentuh ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama, sehingga tidak boleh kalau orang sujud sementara hidungnya terangkat. Dia cuma dahinya saja, tapi hidungnya terangkat. Maka harus diturunin agar hidungnya ikut nempel. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Dan ini ketika sujud. Abu Humaid bercerita, beliau menceritakan cara sujud Nabi SAW. Summa sajada fa'amkana anfahu wa jabhatahu. Beliau sujud, kemudian beliau letakkan hidung dan dahinya. Wa nahha yadayhi an jambai. Dan beliau bentangkan kedua tangannya ke samping. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai. Dan beliau letakkan kedua tangannya sejajar dengan pundak. Jadi begini. Ketika sujud begini ya. Melebar ketika sujud. Sehingga posisi pundak, posisi tangan ya, itu lebar. Sampai diceritakan bahwa Nabi SAW ketika sujud sampai bisa dilewati oleh di bawah beliau itu bisa dilewati oleh anak kambing karena saking renggangnya. Nah, ada pertanyaan, loh Pak, nanti kan nyikut satu sama lain. Ini kalau sholat sendirian atau jadi imam. Kalau sholat jamaah berarti menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Tapi kalau Anda sholat sendirian atau Anda sholat jadi imam, maka sunnah ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau sholat berjamaah jadi makmum, sementara Anda harus rapat bersama dengan makmum yang lain, softnya, maka tidak mungkin Anda merenggangkan seperti ini, karena nanti akan sikut-sikutan. Selanjutnya, merapatkan jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat ketika sujud. Jadi kalau sujud begini, dihadapkan ke arah kiblat, sehingga tidak begini atau begini. Saya pernah lihat ada orang sujud begini, tangannya jinjit. Nah, harusnya kan diletakkan, lalu jari-jari merapat sehingga jari menghadap ke arah kiblat. Yang sering begini, menyamping, dia menghadapnya ke samping, atau begini, ke dalam. Baik, pertanyaannya, laki dan perempuan sama atau beda, Pak? Memang sebagian ulama membedakan. Sehingga kalau perempuan sujud begini, kalau laki-laki begini. Tapi semuanya sepakat jari dihadapkan ke arah kiblat. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu." Nabi SAW kalau ruku beliau renggangkan jari-jarinya, kalau sujud beliau rapatkan jari-jarinya. Kalau ruku renggangkan karena mencengkram lutut. Kalau sujud dilapatkan. Nah, jadi kita punya kaidah ya. Ruku renggang, sujud rapat dalam sholat. Apa yang renggang rapat, Pak? Jari-jarinya.